Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen administrasi lembaga pendidikan Islam. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Ada dua pengertian yang berbeda dari administrasi itu sendiri. Yang pertama, dalam arti sempit, administrasi sering disebut sebagai tata usaha yang fungsinya adalah melakukan kegiatan, menyusun keterangan berdasarkan sistematika yang berlaku, dan mencatat kegiatan secara tertulis sedemikian rupa sehingga keterangan yang diperoleh untuk memperoleh informasi dari suatu kegiatan dalam keseluruhan kegiatan dan mempunyai hubungan satu sama lain. Yang kedua, secara luas administrasi adalah suatu proses kerjasama yang melibatkan komponen-komponen sekolah yang didasarkan pada hasil kesepakatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi, manajemen administrasi lembaga pendidikan Islam adalah proses mengelola seluruh kegiatan pendidikan secara terencana, terorganisasi, terarah, dan diawasi agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan nilai-nilai Islam. Administrasi di sini mencakup pencatatan, pengaturan, pengelolaan data, tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, serta hubungan lembaga dengan masyarakat. Manajemen administrasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menekankan nilai-nilai keislaman seperti amanah, tanggung jawab, dan prinsip musyawarah. Dengan demikian, administrasi menjadi kegiatan profesional yang menyatu dengan akhlak dan prinsip syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu komponen-komponen manajemen administrasi lembaga pendidikan Islam. Jadi, ada 5 komponen yang membentuk tata kelola administrasi pendidikan Islam, yaitu yang pertama, ada administrasi kurikulum. Jadi, administrasi kurikulum itu mencakup perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan juga evaluasi kurikulum agar proses pembelajaran sesuai tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu 2, administrasi kesiswaan. Jadi administrasi kesiswaan ini meliputi pengelolaan dan kegiatan peserta didik mulai dari penerimaan siswa baru, pendataan, pembinaan, dan juga pelayanan belajar hingga kelulusan. Selanjutnya yaitu nomor 3, ada administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Jadi, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini mengatur pendataan, penempatan, pembinaan, pengembangan profesional, dan juga evaluasi kinerja guru serta staf sekolah. Selanjutnya yang keempat yaitu ada administrasi pendanaan. Jadi, administrasi pendanaan ini mencakup perencanaan, pengelolaan, penggunaan, dan pelaporan keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada administrasi sarana dan prasarana. Jadi, administrasi sarana dan prasarana ini mengelola perencanaan, pengadaan, pendataan, dan juga pemeliharaan dan pengawasan fasilitas sekolah. Struktur organisasi adalah susunan formal yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, dan hubungan kerja dalam lembaga pendidikan. Ada beberapa jenis struktur, yang pertama lini, yang kedua lini dan staf, fungsional, dan panitia. Di dalam lembaga pendidikan Islam, pembagian tugas disusun sesuai struktur umum yang mencakup yang pertama pimpinan lembaga atau kepala sekolah, menyusun visi misi, mengarahkan dan mengawasi kegiatan, membina guru, menjalin hubungan dengan masyarakat, serta menjadi teladan. Yang kedua, wakil kepala lembaga. Tugasnya adalah membantu kepala sekolah sesuai bidangnya. Wakil kepala dibagi menjadi 4. Wakil kepala bidang kurikulum. Tugasnya adalah mengatur pembelajaran, evaluasi, dan ujian. Yang kedua, wakil kepala bidang kesiswaan. Tugasnya adalah membina siswa, mengatur penerimaan peserta didik baru, dan kegiatan OSIS atau ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah wakil kepala bidang sarana dan prasarana. Tugasnya mengelola fasilitas inventaris dan lingkungan sekolah. Yang keempat, wakil kepala bidang humas. Tugasnya adalah mengomunikasikan dengan orang tua atau masyarakat, publikasi, dan kerjasama. Selanjutnya adalah guru. Mengajar, membimbing, menilai, menanamkan nilai Islam, serta melaksanakan administrasi pendidikan. Yang selanjutnya tata usaha. Menangani administrasi surat menyurat, data, keuangan, dan layanan administrasi. Yang kelima, bendahara. Mengelola dana sekolah dan menyusun laporan keuangan. Yang keenam atau yang terakhir, komite sekolah. Memberi dukungan moral, material, memberi pertimbangan kebijakan, dan membantu hubungan sekolah dengan masyarakat.
Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen administrasi lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah tahap awal yang penting untuk menetapkan arah lembaga, seperti visi, misi, dan target akademik maupun keagamaan. Yang kedua, ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini berfokus pada penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas. Ini memastikan semua anggota lembaga tahu peran dan tanggung jawabnya sehingga pekerjaan tidak tumpang tindih. Struktur yang baik juga memudahkan komunikasi dan koordinasi antar bagian serta menanamkan nilai kerjasama dan kedisiplinan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pengarahan. Pengarahan ini berkaitan dengan pemberian arahan, motivasi, dan bimbingan kepada staf dan guru agar mereka bekerja dengan semangat dan sesuai tujuan lembaga. Selanjutnya yang keempat, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap menjalankan semua rencana yang telah disusun. Hal ini mencakup semua aktivitas seperti proses belajar mengajar, pengelolaan fasilitas, serta pembiasaan, ibadah, dan penguatan karakter siswa. Kerjasama dan disiplin seluruh pihak sangat dibutuhkan di tahap ini agar program berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan agar sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. Evaluasi juga membantu menemukan masalah atau kekurangan sehingga bisa diperbaiki. Selain itu, tahap ini penting untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan ke depan. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi administrasi ini saling mendukung agar lembaga pendidikan Islam dapat berjalan dengan efektif, profesional, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islami sebagai landasan utama. I'm in the streets, so they say it's like, big deal, straight shows like, making this, making that like, don't lie, you know how I sound like. I'm in the streets, so they say it's like, big deal, straight shows like, making this, making that like,